ini kita dapat berkumpul bertemu kembali di majlis yang saya yakin penuh dengan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga asrar rahmat serta ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini tadi kami sempat mengobrol dengan beberapa panitia penyelenggara. Tujuan diadakannya kegiatan pagi hari ini untuk tetap menghidupkan tinggalan dari beliau yang mana beliau selama saya hidupnya setiap peringatan Maulid Nabi Isra Mi'raj penyambutan datangnya bulan Ramadan dan halal bihalal setiap setelah hari dilaksanakan. Ini kegiatan yang luar biasa atau biasa di dalam kalender disebut peringatan hari besar Islam atau Fitri. Ini kegiatan yang sangat positif dan harusnya memang terus dilakukan karena memang manusia itu butuh momentum. Jadi momentum untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil contoh di dalam agama itu ada satu ritual kegiatan yang berjalan rutin. Semisal, dan itu diulang-ulang. Semisal sholat. Dengan sholat itu bacanya tidak berubah. Dibaca diawali dari takbir, dari niat, lalu takbir Allahu Akbar. Terus dibaca sholat Fatihah. Mulai disebut Subhanallahil Azimul Habis. Dan itu diulang-ulang. Kenapa? Karena manusia berulang. Itu kenapa para ulama mengambil kias dari itu. Karena manusia itu butuh momentum. Jadi diingatkan, mana peringatan Maulid Nabi. Itu adalah momentum agar kita kembali mencintai dan meladani Rasulullah SAW. Jadi kita betul-betul kita siap juga untuk membangkitkan di Singapura. Quran hanya 2%-nya saja. Ini hanya 20%, 2%-nya saja. Seandainya 10% saja, kalau dari 170.000 kurang lebih sekitar 17.000. Jadi kalau ngomongin 2%, ya 1%-nya 17.000 cuma kilo 1.700. Berarti kalau 2% 3.400. Sisa ini cuma 3.400. Buat dibayar kalau KBA jadi dia itu ada. Hanya 2% saja. Sisanya yono preman, yono. Disahkan dalam sejarah kisah Nuaiman. Nuaiman itu buat Ibnu Mahfud setiap hari. Dan Nuaiman itu nangis makhluk soal dengan Nabi. Dan Nabi itu dalamnya rumah beliau itu kan jadi satu dengan Masjid Nabawi. Padahal di Quran itu ada ayat lantak terus berlantak Quran itu dikatakan. Jangan kamu kita sholat pada saat kamu makhluk. Di Allah kamu makhluk di sholat saja. Apalagi melakukan sholat. Tapi Nuaiman itu fakta dalam sejarah. Bentino makhluk, bentino soalnya Nabi tidak ada Nabi rumahnya ada di masjid. Sampai sahabat-sahabat itu makai kalau rumahnya. Nuaiman itu kayak tampun. Akhirnya sama sahabat-sahabat, Nuaiman itu ditangkap, terus di laporan. Mau dipukuli. Pada saat itu mereka Jibril itu lutus saya. Itu sampai ke Muhammad itu Nuaiman hampir dibahasa itu sampai dikeroyok oleh sahabat yang lain karena dianggap memperolok Nabi. Akhirnya Nabi segera keluar dari rumah beliau dan pada saat itu Nuaiman mesti cepat lagi dianggap. Gusti kami Nabi bertanya, apa yang sedang kalian lakukan? Kalau sahabat atau kami sudah tidak lagi tahan kalau ini kelakuan tidak kendor, bentino mabuk di sini menyanyi. Kenapa jawaban ini? Ya, persaksikan. Allah, ya, Tuhan kita semua ini sangat sayang, cinta semuanya. Ini karena Allah cinta kepadanya. Jika kau menyakiti Nuaiman, sama hanya kau menyakiti hati. Nah hatiku lolo, Gusti Allah itu pasti akan badan saya sakit semua. Kita itu kebiasaan. Sejak dia menjadi orang kafir melakukan mabuk. Tapi saya sangat cinta kepada panjenengan.
saya kalau tidak ketemu panjenengan sehari bisa sakit. Oh ini kayak Nabi besok dan surga. Tapi tombol padahal tukang mahbub juga. Nih, kuncinya di mana? Jelas kalau ngomong kualitas ibadah jauh dari surga. Tapi Gusti Kanjeng Nabi disebut dari tombol. Apa nih? Nih, seperti jenengan cinta kepada beliau Allah yang berkati. Lalu menunjukkan apa yang jadi tinggalan dia. Saya sholat tapi nggak sholat. Itu karena cinta itu selalu membuat dia tidak sholat orang yang dicintai. Saya itu tahu. Alhamdulillah hari ini aku kumpul di sini. Ya, walau ya tidak berbuat ada. Dan tidak ada yang menyerupai atau yang sama dengan Allah dalam bentuk sifat, bentuk dan seterusnya. Lek Gusti Allah nang awas punya tempat tinggal, terus gawe istana, punya tempat duduk seperti kita, berarti sini berusaha. Nih, berarti keren Allah. Jadi menurut pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, aras itu bukan tempat tinggal Allah, tapi tempat yang dipilih oleh Allah menunjukkan kemuliaan Rasulullah Muhammad SAW. Sejarah peringatan Isra Mi'raj setelah sampai di Sidratul Muntaha, Nabi pada saat itu akan naik ke atas. Pada saat ini beliau berkata, ya Rasulullah, silakan panjenengan naik sendiri. Kalau kata Nabi, loh, kita ini sudah kita duduk, pasti para nyamuk yang berdarah dicopot, habis sudah. Kenapa semut itu lebih memilih lubang, melubangi tembok? Kok gak melubung punya WB di sini lah ada. Ini kan kita selama kita tidur, kita itu dijaga oleh para malaikat yang diutus oleh Allah. Sehingga maka kita itu wajib bersyukur karena itu. Ini hal-hal yang kita tidak tahu. Ini gambaran dari barokah. Barokah tidak jauh sepak. Rezeki tidak jauh. Sebelum kita lahir di dunia ini, padi sudah ada, buah-buahan sudah ada, di laut sudah ada ikan, di sungai juga sudah ada ikan, sudah tumbuh semua yang kita butuhkan. Sampai saya tulis Allah, ini kan padi masih ada, pepaya masih ada, terus kita kan butuh nono, itu bukti bahwa itu sudah ada. Nah ini tuh, lek kepingin prestisi barokah, barokah kayak sampai. Coba undang dan 1.000 dua entek oksigen bisa? Nggak bisa. Itulah barokah, sesuatu yang tidak bisa dihabiskan akan terus bisa mencukupi itu al-ilmu barokah. Ini bisa menjadi yang diajarkan pada Allah sendiri kepada beliau. At-tahiyat segala kalimat al-ilmu barokah ini sesuatu yang tidak pernah bisa dihabiskan. At-thayyibat dan segala kebaikan hanya milik Allah. Ini bisa menjadi. Lalu Allah menjawab salam Nabi, Assalamualaikum ayyuhan Nabi. Allah menggunakan kata kaf pada saat itu hari ada Allah dan Nabi Muhammad saya. Tentu itu setuju kamu di situ adalah Rasulullah Muhammad SAW. Gusti Allah itu daftar untuk mulia Muhammad, keselamatan dan semua yang dibutuhkan makhluk. Ini surga ini kayak Nabi ditawari oleh Gusti Allah, harus kayak konflik dunia saya simpen, saya simpen, tawarkan semua ya Allah. Benar. Ini nampak sekali pada saat itu. Coba dengan kali kulo pak, yang oleh rezeki, oleh kesenangan, cara matahari, yang dulu lagi, yang kolektol lagi, yang perlu macam kata kali ya. Kanjeng Nabi itu pada saat itu ada Allah tawaran seperti itu. Nomor 1, Assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin. Ya, jangan hanya aku saja yang kau berikan fasilitas keselamatan dan semua yang kau tawarkan. Ampun berodok Gusti. Anta jamsun, anta badun, anta